99% orang yang melakukan nofap gagal. Dan bagaimana 1% orang yang udah berhasil melakukan nofap? Ini adalah pengalaman saya sendiri. Kebanyakan orang melakukan nofap dengan menjadikan nofap itu sebagai tujuan utama, bukan sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan yang ingin kita raih atau goals yang kita pengen capai gitu ya. Saya ingat betul waktu di tahun 2020 ketika waktu itu COVID. Saya baru saja keluar dari pekerjaan saya dan itu saya selalu berpikir bahwa wah, keputusan yang sangat-sangat bodoh waktu itu ya. Karena saya niatnya awalnya itu pengen mencari pengalaman baru gitu. Tapi pada tahun 2020 di bulan Maret itu ada COVID. Locker semua tutup. Saya nggak tahu lagi mau ngapain waktu itu ya. Dan waktu itu untungnya saya udah mengenal Novep. Saya udah tahu Novep itu, saya sering kali bilang kan kalau misalnya saya itu udah kenal Novep 2019 ketika waktu itu saya bekerja. Nah, waktu itu saya selalu berpikir bahwa Novep akan membantu saya. Novep adalah tujuan utama saya gitu ya, tujuan saya. Karena saya waktu itu gak tahu mau ngapain lagi gitu ya, mau 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 cari pekerjaan juga nggak ada, mau ngapain juga, mau keluar-keluar juga nggak bisa, kemudian mau bikin konten juga dulu belum berani, nggak punya mental untuk bikin konten. Akhirnya di tengah kebingungan saya itu, saya melakukan Novep dengan saya itu punya tujuan bahwa siapa tahu ketika saya bisa mencapai 90 hari, 100 hari, saya tahu mau ngapain tujuan hidup saya gitu ya. Itu ada pemikiran saya. Dan udah bisa ditebak apa yang terjadi. Ketika saya selalu menjadikan Novep itu tujuan utama hidup saya, akhirnya saya pun jadi kayak selalu melihat angka-angka yang sudah saya buat. Udah day berapa. Kayaknya tuh tiap hari tuh cuman kayak ngitungin hari doang gitu ya. Di tengah nggak ada kegabutan, nggak ada hal yang dikerjain waktu itu. Dan itu itu menjadi sebuah kesalahan saya dan berulang kali saya gagal nggak mencapai proses 90 hari saya. 90 hari pertama saya itu tidak tercapai ketika di fase tersebut. Dan apa yang terjadi? Ketika waktu itu di tengah-tengah bulan Agustus September, saya diajak oleh teman saya untuk belajar bisnis online, untuk belajar dropshipping. Waktu itu dropshipping marketplace itu lagi gencar-gencarnya gitu ya. Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Bukalapak masih ada ya yang jualan produk fisik. Dan saya berfokus di Shopee waktu itu. Dan ketika saya udah belajar dan memulai itu dari nol, ya nggak nol sih, ada modal juga, meskipun nggak gede gitu ya. Tetap ada modal ya, meskipun meskipun nggak sampai sejuta modalnya waktu itu. Saya ingat betul waktu itu dropshipping tuh cuman modal 500 ribu untuk ibaratnya kalau ada yang order, saya tuh udah bisa nalangin terlebih dahulu gitu ya uangnya. Dan apa yang terjadi ketika saya udah mulai menyibukkan diri saya tuh jadi lupa dengan nofap itu ya. Saya benar-benar lupa dengan nofap karena saya udah sibuk ngulik, saya udah benar-benar hanya di depan layar komputer selama 7 kali 24 jam. Ya, itu lebih sih, tapi ibaratnya seperti itu. Sampai akhirnya, dulu saya masih menggunakan aplikasi Rewire Companion. Sampai akhirnya saya baru sadar ketika saya melihat HP saya udah mencapai 60 hari pertama saya. Itu ada sebuah hal yang tidak pernah saya capai sebelumnya. Dan itu terdengar itu sangat-sangat effortless gitu ya. Sangat enak sekali. Dimana saya bisa fokus ngerjain apa yang saya kerjakan waktu itu. Bisnis pertama saya dropshipping itu tanpa ada sebuah tekanan. Tanpa ada sebuah kayak rasa stres atau depresi. Dan saya juga kaget ternyata semudah itu kalau misalnya saya melupakan hari. Dari situ, saya mengambil kesimpulan bahwa bukan nofap itu sebagai tujuan, tapi nofap itu bisa membantu saya untuk mencapai tujuan. Dan yang harus diketahui sebelumnya adalah kita tuh harus membuat tujuan atau goals kita pertama dulu. Baru gunakan nofap untuk membantu, untuk mencapai. Bukan kayak saya dulu.
Saya tuh selalu berpikir bahwa nanti kalau udah 60 hari, 90 hari kemudian pasti akan saya tahu mau ngapain tuh ya. Tapi buktinya saya tuh baru sampai, saya ingat betul waktu itu nggak pernah sampai seminggu, nggak pernah sampai 2 minggu, tiba-tiba ada yang datang bantuin saya. Yaitu karena faktor, mungkin faktor luck ya, faktor saya juga mau mengambil kesempatan dan memutuskan apa yang pengen saya kejar atau apa goal saya itu ya. Dan ternyata apa yang saya alami ini tervalidasi dari yang dialami oleh salah satu teman yang ada di komunitas WhatsApp saya yang bernama Agus. Saya ingat betul 1 tahun yang lalu Agus itu masih bingung mau kuliah atau mau kerja gitu ya waktu itu posisi itu, dan dia sering banget laporan sama saya kalau saya barusan relapse nih, nggak ada seminggu udah relapse, nggak ada 2 minggu udah relapse, sering kali begitu berulang-ulang sampai tanya kepada saya, bang kapan terakhir kali kamu relapse itu ya. Seperti kebanyakan orang ya, tentu saja nggak saya jawab karena itu akan berpengaruh pada mental si Agus ini. Dan di awal tahun kemarin, ketika Agus akhirnya memutuskan dia pengen magang kerja di Jepang, akhirnya dia pun memutuskan untuk daftar di LPK. Dan sejak saat itu saya tidak pernah mendengar lagi Agus laporan pada saya, bang saya baru relapse, bang saya nggak kuat menahan urge gitu. Saya nggak pernah lagi mendengar itu. Dan apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian saya mendapat kabar bahwa Agus pada akhirnya sudah diterima magang kerja di Jepang. Dan bulan Desember besok si Agus ini akan berangkat ke Jepang. Dan dia mengatakan pada saya bahwa, bang, saya 4 bulan ini benar-benar PMO free. Udah benar-benar lupa kalau apa, saya itu sedang menjalani proses nofap. Dan ini terbukti apa yang dilakukan, yang dialami oleh Agus ini, bahwa apa yang dia lakukan nofap itu bisa membantu dia fokus dalam belajar bahasa Jepang, dalam mencapai tujuannya untuk bisa berangkat ke Jepang. Karena saya tahu proses untuk berangkat ke Jepang itu cukup berat ya, karena harus belajar, kemudian harus latihan fisik, mental, dan lain-lain gitu ya. Dan akhirnya si Agus ini berhasil berangkat kerja di Jepang. Jadi problemnya adalah kebanyakan kenapa orang gagal di NoFap, nggak pernah capai 90 hari adalah karena mereka selalu melihat NoFap itu sebagai tujuan utama, sebagai trofi, sebagai hal yang harus ditaklukkan, hanya sebagai challenge doang. Itu ada sebuah kesalahan. Yang harus dilakukan adalah sekarang gunakan NoFap itu sebagai alat bantu untuk membantu tujuan utama atau tujuan hidup Anda. Contoh ya, mungkin sama seperti Agus. Kalau misalnya Anda sekarang baru SMA, Anda punya cita-cita pengen diterima di UGM, atau Anda pengen kerja di luar negeri atau di mana. Gunakan NoFap untuk mencapai tujuan tersebut. Karena kenapa? Karena kalau misalnya Anda tidak menggunakan NoFap, ini menjadi sebuah kerugian ya. Menjadi sebuah hal yang seharusnya potensi Anda itu bisa dikembangkan lebih jauh. Berdasarkan pengalaman saya, setiap kali saya relapse, setiap kali, nggak cuma saya sih, semua orang rata-rata 99% yang relapse pasti akan nyesel, pasti akan melihat dirinya adalah orang-orang yang tidak berkompeten, tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang udah diucapkan. Dan apa yang terjadi kalau Anda punya sebuah tujuan besar, Anda punya sebuah ambisi besar, dan Anda punya mentalitas seperti itu, di mana Anda sendiri nggak yakin dengan diri Anda. Padahal, selain Anda berusaha keras, yang harus Anda lakukan pertama adalah keyakinan pada diri Anda sendiri. Positive thinking pada diri Anda sendiri. Dan itu tidak bisa dilakukan ketika Anda itu relapse berkali-kali. Karena pikiran-pikiran negatif itu akan datang. Itu secara logiknya seperti itu. Jadi yang bisa diambil kesimpulannya di sini adalah kenapa kebanyakan orang gagal, karena mereka selalu terpaku dengan NoFap-nya sendiri, tapi tidak pernah kembali pada tujuan awalnya. Dia tuh mau ngapain sih dalam hidup? Apakah mau terima di mana? Terima di UGM atau terima di UI, atau menjadi tentara, atau pengen buka bisnis? Dan yang harus Anda tahu bahwa setiap kali Anda mencapai goals, Anda buat goals lagi, buat tujuan lagi.
buat tujuan terus, dan gunakan NoFap sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kadangkala Anda itu gagal, and that's okay. Kadangkala Anda itu tidak mencapai tujuan Anda, and that's okay. Itu hal yang sangat wajar. Kalau Anda nggak terima di UI atau UGM atau di mana fakultas, sorry, kuliah yang pengen Anda capai, and that's okay. Masih banyak hal yang bisa Anda capai dalam hidup, dan gunakan NoFap itu sebagai bahan bakar, sebagai energinya. Oke? Terima kasih sudah menonton video sampai sejauh ini. Klik link yang ada di deskripsi paket berhenti PMO 7 produk dalam satu pembelian. Anda juga bisa join komunitas WhatsApp yang isinya orang-orang yang sangat keren, dan tentu saja Anda bisa privat konsultasi dengan diri saya one on one melalui email atau melalui WhatsApp. Sampai jumpa di video berikutnya.